Bank perlu berpikir kolaborasi daripada kompetisi. Secara historis, bank bertanggung jawab atas sebagian besar inovasi dalam sektor keuangan. Industri sektor keuangan terus menyaksikan banyak inovasi yang mengesankan dan kemajuan teknologi seperti teknologi nirsentuh, dompet digital, dan mata uang kripto antarmuka, pemrograman aplikasi atau API. API adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan alat yang memungkinkan sebagian komponen perangkat lunak atau sistem untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Dengan menggunakan API, bank atau penyedia layanan keuangan, penantang dapat menggabungkan teknologi dari perusahaan fintech ke dalam area utama yang didukung. Diperlukan menyederhanakan proses menambahkan layanan teknologi inovatif dengan menyatukan blok-blok bangunan layanan yang fleksibel seperti Lego keuangan. Fleksibilitas API berarti lebih mudah untuk menciptakan pengalaman yang akan dinikmati pengguna karena pengalaman tersebut dapat dengan mudah dipisahkan dari sistem di baliknya. Ada banyak keuntungan dari perusahaan fintech dan bank tradisional yang menjalin hubungan kolaboratif untuk menemukan dan menentukan potensi pertumbuhan masa depan dalam industri. Aturan utama adalah Anda tidak boleh mencoba untuk menghindari peraturan, seperti Amerika Serikat yang sangat terfragmentasi dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Asia, di mana sebagian besar yurisdiksi hanya memiliki satu regulator bank. Lalu ada Eropa, masih kompleks tetapi dengan beberapa peraturan yang diharmonisasikan pada tahun 2014. Eropa menetapkan mekanisme pengawasan tunggal atau SSM yang dimaksudkan untuk menyelaraskan berbagai peraturan keuangan nasional di 27 negara anggota Eropa. Lalu ada Asia, masih sangat terfragmentasi. Jika kita pergi ke Asia, kita mungkin ingin fokus. Lanjut ada Asia, masih sangat terfragmentasi. Wilayah Asia lainnya sangat terfragmentasi dan sebagian besar berfokus pada apa yang dilakukan oleh dua negara Asia besar tersebut, seperti China dan Singapura. Lalu ada layanan pembayaran secara global diatur untuk mencegah pencucian uang. Layanan pembayaran secara umum, termasuk layanan P2P, P2B, dan B2B, diatur secara ketat untuk pemerintahan di hampir semua tempat. Lalu ada kepatuhan lokal dan global, membuat, membeli, atau bermitra. Setiap fintech, setiap layanan, setiap level, dan setiap geografi memiliki seperangkat aturan sendiri, dan Anda harus menerapkan strategi tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan regulasi untuk keuntungan di setiap tahap perluasan dan pengembangan fintech. Tidak usah. Biro kredit seringkali hanya mengandalkan data terbatas dan biaya aksesnya mahal. Ini membuat banyak orang, terutama di negara berkembang, kesulitan mendapatkan pinjaman. Teknologi baru menawarkan solusi yang lebih baik. Platform pinjaman online dan teknologi seperti machine learning memungkinkan penggunaan data yang lebih beragam, seperti riwayat pembayaran ponsel. Ini membuat penilaian kredit menjadi lebih akurat dan inklusif. Sistem penilaian kredit lama sudah ketinggalan zaman. Teknologi baru seperti machine learning dan data alternatif menawarkan cara yang lebih baik untuk menilai kelayakan kredit seseorang. Ini akan membuka akses ke layanan keuangan bagi lebih banyak orang dan mendorong inovasi dalam industri keuangan. Lalu ada menurunkan biaya, meningkatkan frekuensi transaksi. Bitcoin memiliki potensi besar untuk mengubah landscape keuangan global dengan menawarkan solusi yang lebih efisien, inklusif, dan terjangkau dibandingkan sistem pembayaran tradisional. Kemampuannya untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan aksesibilitas keuangan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu, bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan. Lalu ada perubahan akan datang melewati bank dekat Anda. Sistem perbankan konvensional menghadapi berbagai tantangan yang membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di era digital.
Platform pinjaman pasar menawarkan solusi yang lebih inovatif dan efisien, dengan potensi untuk mengubah landscape keuangan global, dengan fokus pada teknologi, inklusif keuangan, dan model bisnis yang lebih fleksibel. Platform ini juga memberikan akses ke kredit bagi jutaan orang yang belum terlayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Inovasi besar berikutnya di fintech identitas. Dunia sedang mengalami perubahan besar dalam cara kita mengelola identitas dan melakukan pembayaran. Sistem perbankan tradisional menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Sementara itu, teknologi baru menawarkan potensi untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif, efisien, dan aman. Kalau tidak rusak, jangan diperbaiki. Benar kan? Erik Carson, Profesor Pemasaran dan Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis Villanova, percaya bahwa 20 tahun dari sekarang, uang kertas dan koin akan hampir punah. Sebagian karena biaya produksi mata uang akan terus meningkat dan penolakan pelanggan pasti akan melemah pada akhirnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak konsumen, jadi mari kita semua bergabung dan berlayar menuju dunia baru. Identitas dan kepercayaan digital. Ada beberapa perusahaan yang berusaha untuk menstabilkan. Inovasi besar berikutnya di fintech identitas, login sosial. Hal ini telah diadopsi secara luas oleh para pelaku bisnis dan konsumen, yang memungkinkan para pengguna untuk memverifikasi identitas mereka dan masuk ke situs web dan aplikasi seluler menggunakan profil yang ada dari jejaring seperti Facebook dan LinkedIn. Angka Twitter pada tahun 2014, perusahaan jejaring sosial Twitter memperkenalkan Digits, sebuah alat yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar di aplikasi seluler dan mengautentikasi identitas mereka tanpa perlu membuat kredensial login baru. Seseorang mendaftar menggunakan nomor teleponnya, menerima kode SMS, memasukkan kode tersebut ke dalam kolom verifikasi, dan prosesnya selesai. Lalu ada ID sentuh Apple. Diperkenalkan untuk Apple 5S, ini merupakan kombinasi jari biometrik, lokasi GPS, dan tokenisasi. NatWest dan RBS di Inggris saat ini menggunakannya sebagai ganti kata sandi untuk login akun. Dan ini merupakan titik fokus keamanan untuk Apple Pay, menjadikannya lebih dari sekedar kartu debit atau kredit dalam hal keamanan. Salah satu yang patut diperhatikan dalam beberapa tahun ke depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Tech Giants Becoming Non-Bank Banks. Nah, di mana vintage sedang berkembang pesat dan potensinya sangat besar. Prediksi masa depan vintage, kemungkinan raksasa media sosial seperti Facebook menjadi bank non-bank. Kepercayaan konsumen terhadap bank tradisional saat ini sedang rendah akibat adanya krisis finansial. Salah satu penyebab hilangnya kepercayaan terhadap bank adalah karena mereka telah menyimpang dari tujuan awal, yaitu menjaga keamanan uang dari nasabah. Bitcoin sebagai mata uang digital yang nilainya bergantung pada kepercayaan penggunanya menjadi salah satu contoh alternatif ketika kepercayaan terhadap bank tradisional menurun. Nah, munculnya platform online seperti Facebook Pay, Atom Bank, MyBank, atau Alibaba, dan layanan pinjaman Amazon untuk UKM menjadi bukti tren beralihnya konsumen ke layanan keuangan non-bank, di mana keunggulan Facebook sebagai bank non-bank adalah mereka dapat menawarkan layanan keuangan gratis dan bersaing secara agresif. Nah, ini menguntungkan bagi konsumen karena dapat menekan biaya dan memberikan pilihan yang lebih baik. Namun, model ini memunculkan kebutuhan akan hubungan kepercayaan baru, di mana bank non-bank perlu menjamin keamanan data nasabah dan berpotensi menawarkan bagi hasil data sebagai bentuk bunga deposito data. Nah, selanjutnya yaitu design is no longer an option, user experience in vintage. Nah, yang pertama ada user experience design, big box. Dalam era digital yang semakin pesat, industri jasa keuangan mengalami transformasi yang signifikan. Persaingan yang ketat memaksa perusahaan-perusahaan finansial untuk tidak hanya berfokus pada produk dan layanan mereka, tetapi juga pada pengalaman pengguna yang mereka
user experience telah menjadi faktor penentu kesuksesan dalam industri ini. Kemudian, a definition for UX. Pengalaman pengguna UX mencakup semua aspek interaksi pengguna akhir dengan perusahaan, layanannya, dan produknya, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan meningkatkan usability atau kemudahan penggunaan, kemudian accessibility, kemudahan akses, dan kesenangan yang diberikan oleh interaksi antara pengguna dan produk, biasanya digital. Desain UX mencakup desain interaksi, desain visual, desain motion, desain pengguna, dan banyak lagi. Ini adalah bahan penting dalam pendekatan pengembangan produk yang sukses. Kemudian, UX and Vintage. Lebih dari 15 juta aplikasi perbankan telah diunduh di Inggris, dan hampir 80% nasabah bank menggunakan perbankan online atau mobile setidaknya sekali dalam sebulan. Jasa keuangan sedang merampung revolusi digital. Organisasi keuangan mulai memahami peran krusial UX dalam keseluruhan pengalaman pelanggan dan loyalitasnya. Kemudian, an example, password fitting. Nah, salah satu contoh tantangan dalam desain UX vintage adalah masalah password, di mana saat ini pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam mengingat banyak password yang berbeda, dan ini dapat menghambat pengalaman dari pengguna. Desainer UX harus mencari solusi yang lebih aman dan mudah digunakan, misalnya seperti autentikasi dua faktor atau biometrik. Kemudian, terdapat 7 willingness. Investasi dalam desain dari awal, memahami seluruh langkah dalam pengalaman end-to-end, menyatukan desain dan teknik, gunakan desain untuk mempercepat pengambilan keputusan, hemat waktu pengembangan, tujuankan kesederhanaan seperti dibuat dengan tingkat kepercayaan tinggi, estetika yang menarik, mengurangi kesalahan. Kemudian, kesimpulannya yaitu desain UX memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan produk vintage. Dengan mengikuti panduan-panduan di atas, perusahaan vintage dapat membangun pengalaman pengguna yang luar biasa, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mencapai kesuksesan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu materi pada chapter 3, Vintage Hub. Nah, nurturing new vintage communities. Inovasi vintage saat ini sedang mengubah cara kita memandang perbankan, keuangan, dan perdagangan dengan model bisnis dan pengalaman pelanggan yang benar-benar baru. Di London dan New York telah menjadi pusat vintage global berkat adanya kombinasi dari institusi keuangan yang mapan, dukungan pemerintah, lingkungan regulasi yang kondusif, dan keberadaan komunitas inovatif. Keberhasilan mereka bisa menjadi model bagi klaster vintage baru yang sedang berkembang di kota-kota seperti Sydney, Leeds, dan lainnya. Cluster vintage yang sukses memanfaatkan kekuatan lokasi, kolaborasi antar sektor, dan semangat kompetisi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. Nah, dengan memperhatikan komponen penting seperti talent pool, dukungan institusi, dan keterhubungan yang erat antara berbagai pihak, cluster vintage dapat berkembang menjadi ekosistem yang berdampak global. Keberhasilan vintage di London menunjukkan bahwa lokasi yang strategis dan budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kolaborasi sangat penting dalam menciptakan dan mengembangkan cluster vintage yang efektif. Nah, kemudian next slide itu ada La French Vintage Connection. Nah, Prancis telah memperbaiki lingkungan kewirausahaan dan investasi dengan inisiatif pemerintahan yang mendukung startup melalui dana riset, pembiayaan, dan insentif pajak. Paris menunjukkan aktivitas kewirausahaan yang kuat dengan banyak inkubator bisnis dan ruang kerja bersama, serta program seperti French Tech Ticket yang menarik talenta internasional. Dalam hal regulasi, Prancis telah mengadopsi kebijakan yang mendukung inovasi finansial dengan peraturan khusus untuk crowdfunding dan pengawasan yang ringan untuk aktivitas non-perbankan. Secara strategis, Prancis terletak di pusat Eropa, menjadikannya sebagai titik awal yang ideal untuk pasar Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Asosiasi French Vintage yang didukung oleh pejabat pemerintah berupaya memperkuat sektor vintage di Prancis dan menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar dalam industri ini.
Perjalanan menuju ekosistem vintage terintegrasi Belanda. Holland Vintage diluncurkan pada tahun 2014 dengan tujuan membangun ekosistem vintage di Amsterdam, menghubungkan berbagai pelaku seperti perusahaan rintisan, bank, investor, dan lembaga pemerintah dengan lebih dari 65 anggota. Organisasi ini berusaha memperluas jangkauan internasional meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengembangan ekosistem yang solid. Pada tahun 2014, vintage di Belanda masih sepi, dengan sedikit profesional yang mengenali istilah tersebut yang lebih umum di Silicon Valley, New York, dan London. Saat itu, banyak perusahaan menganggap diri mereka hanya sebagai perusahaan IT, tidak menyadari potensi dari vintage. Krisis keuangan sebelumnya menghambat inovasi, dan organisasi seperti Holland Financial Center harus ditutup karena sentimen negatif terhadap industri keuangan. Meskipun begitu, Belanda memiliki keunggulan di bidang pembayaran dengan solusi seperti Ideal, Global Collect, dan Adyen, serta infrastruktur TI yang kuat. Dengan jaringan internasional yang baik dan populasi yang terdidik, Belanda memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor vintage. Langkah selanjutnya adalah mengurangi kesenjangan pengetahuan antara lembaga keuangan dan nasabah untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mendorong persaingan serta inovasi. Vienna sebagai pusat vintage dalam pembayaran seluler. London telah lama menjadi pusat vintage Eropa, tetapi Vienna kini muncul sebagai kandidat kuat terutama di sektor pembayaran. Lokasi strategis dalam hubungan perbankan yang historis memberikan Vienna keunggulan kompetitif dengan Bank Austria dan melayani 50 juta nasabah di Eropa Tengah dan Timur. Ini menciptakan peluang untuk inovasi dalam pembayaran seluler. Vienna juga memiliki sejumlah perusahaan rintisan di bidang bayaran dan merupakan tempat lahir teknologi NFC. Lingkungan yang didominasi oleh beberapa bank besar dan penyedia layanan pembayaran menciptakan peluang bagi perusahaan rintisan untuk mengembangkan solusi pembayaran yang inovatif. Meskipun Austria masih merupakan negara yang bergantung pada uang tunai, terdapat tren menuju peningkatan penggunaan bayaran non-tunai. Kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan terminal pos elektronik dan infrastruktur pembayaran yang sederhana akan mempercepat transisi ini. Dengan demikian, Vienna memiliki potensi besar untuk menjadi hub vintage terkemuka di Eropa. Luxembourg, pusat vintage masa depan. Luxembourg berambisi menjadi pusat vintage kelas dunia, terbukti dengan penyelenggaraan konferensi ICT Spring Europe pada tahun 2015 yang menarik lebih dari 5.000 peserta. Meskipun awalnya ada ketidakpercayaan terhadap perusahaan vintage, saat ini lebih dari 150 perusahaan telah muncul di Luxembourg, menciptakan lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan. Terdapat dua jenis vintage, tradisional dan yang mengganggu, yang berperan penting dalam meningkatkan layanan keuangan untuk bersaing dengan pusat-pusat vintage lainnya. Luxembourg perlu meningkatkan inovasi dan fleksibilitas serta memperkuat kolaborasi antara bank dan perusahaan vintage. Akses terhadap pendanaan publik dan swasta juga menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan pada sektor ini. Ekosistem vintage India. Ekosistem vintage di India tumbuh pesat berkat dukungan dari bank-bank besar, perusahaan e-commerce, dan investasi yang signifikan. Pada tahun 2015, investasi perusahaan vintage melebihi $1 miliar, didorong oleh populasi yang besar yang sebagian besar masih menggunakan uang tunai. Tetapi semakin mengadopsi transaksi daring, inovasi dan teknologi menjadi kunci dalam menjangkau layanan keuangan yang kurang memadai. Perusahaan besar seperti Bank Bazar dan Jokata menunjukkan bagaimana sektor ini berkembang dengan fokus pada aplikasi seluler dan kepatuhan regulasi. Vintage juga memengaruhi sektor sosial seperti Milap yang menyediakan platform pelanggan dana untuk kebutuhan dasar. Selain itu, industri makanan semakin terdampak oleh perusahaan rintisan footage, menjadikan sektor ini salah satu sektor paling dinamis di India. Driver of Fintech in Singapore. Berdasarkan Indeks Pusat Keuangan Global, Singapura menduduki peringkat keempat sebagai pusat keuangan terbesar di dunia dan juga menduduki peringkat ke-1 dalam laporan teknologi informasi global 2015 dari Forum Ekonomi Dunia. Perpaduan antara kematangan keuangan dan kesiapan teknologi ini sangat penting bagi percepatan industri fintech. Penggerak utama fintech di Singapura lainnya adalah lingkungan bisnis yang kondusif. Kewirausahaan dan inovasi sangat didukung oleh pemerintah. Entitas seperti Spring Singapore, International Enterprise Singapore, Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura, dan Infocom, Otoritas Pembangunan Singapura. Dan tentu saja menunjukkan Singapura sebagai pusat fintech. Kerangka hukum Singapura yang kuat juga memberikan peluang yang tinggi tingkatnya kenyamanan dan stabilitas. Keterlibatan besar otoritas moneter Singapura dalam aktivitas fintech merupakan perkembangan positif lainnya bagi Singapura.
bagi perusahaan fintech untuk membangun diri di Singapura. Terakhir, ada peningkatan nyata dalam sumber informasi dan pembuatan konten dikaitan dengan fintech. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Singapore's Vintage Ecosystem. Ekosistem vintage Singapura telah berkembang pesat dengan adanya 3 elemen kunci: startup dan wirausahawan vintage, modal investasi, serta komunitas mentor dan ahli yang teredukasi. Singapura kini menjadi pusat bagi lebih dari 100 startup vintage yang menjelajahi pasar lokal dan regional, dengan fokus pada berbagai vertikal seperti pembayaran, perdagangan, teknologi blockchain, dan solusi back office. Nah, investasi modal dari investor lokal dan global semakin memacu pertumbuhan industri ini. Dengan banyaknya profesional keuangan juga turut berinvestasi secara pribadi. Komunitas vintage di Singapura juga mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dengan berbagai acara dan pertemuan yang mendukung adanya kolaborasi antara perusahaan, antara pengusaha, lembaga keuangan, dan investor. Nah, selain itu, integrasi dengan sektor teknologi lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kota pintar juga mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Untuk menjadi pusat vintage yang benar-benar global, Singapura perlu memiliki organisasi perwakilan yang dapat menjembatani antara perusahaan besar, startup, dan berbagai pihak dalam rantai nilai, serta mendukung kolaborasi lintas sektor. Success stories. Keberhasilan ekosistem vintage dapat diukur dari jumlah bisnis yang berhasil mengumpulkan dana dan menghasilkan pendapatan. Blockchain hackathon pertama di dunia pada tahun 2015 menghasilkan lebih dari 16 tim blockchain yang akan mengubah perspektif tentang bagaimana bank dan lembaga keuangan lainnya dapat bekerja dengan teknologi baru ini. Banyak diantaranya yang memiliki faktor yang sama, yakni memiliki organisasi yang representatif atau terpadu yang mengangkat dan mendukung keseluruhan ekosistem vintage. Diluncurkan selama delegasi vintage London ke Singapura yang dipimpin oleh Wali Kota London Boris Johnson. Program ini telah berhasil melalui keterlibatan regulator dalam program invasinya dan membuka jalan bagi diskusi yang lebih inklusif tentang evolusi dan pertumbuhan vintage di Singapura. Jelas, membangun lingkungan seperti itu akan sangat penting bagi daerah atau kota yang ingin membangun kemampuan vintage mereka. Di sini saya akan menjelaskan chapter 3 yang bertema Money, a Medium of Exchange, Unit of Account and Store Wealth. Pada zaman dahulu, emas dan perak melambangkan uang seperti karang dan komoditas barter lainnya. Koin perak segi 8 dicetak di Spanyol pada abad akhir ke-16. Selama sebagian besar sejarahnya, koin dan mata uang US didukung oleh perak dan emas. Namun, sekarang seperti kebanyakan mata uang pemerintah lainnya, dolar US tidak dapat ditukar dengan emas. Dolar US tidak memiliki instinktif mata uang semacam itu disebut flat dan hanya didukung oleh kepercayaan pada pemerintahan yang menerbitkannya. Nah, apa saja ciri-ciri uang yang menjadikannya alat tukar yang baik? Yang pertama, efek penerimaan atau jaringan yang luas. Uang harus diterima oleh kedua belah pihak pada setiap transaksi dan berbagai macam bisnis dan konsumen. Jika tidak, kami harus memiliki akses ke berbagai jenis uang. Efek tiringan mengacu pada sifat bahwa uang menjadi berharga, lebih berguna karena semakin banyak yang menggunakannya. Yang kedua, tidak rentan terhadap volatilitas ekstrem. Selanjutnya yaitu kepercayaan dalam mendukung. Jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah berdiri di belakang uang, mereka tidak akan mampu memegangnya. Selanjutnya yaitu ukuran dan denominasi yang tepat. Jika uang kertas hanya memiliki denominasi senilai 1000% US dollar atau hanya bernilai 0,1 US dollar, kegunaannya akan sangat berkurang. Memiliki berbagai nilai yang sesuai dengan pembelian adalah hal yang sangat penting. Jika nilai uang menurun dengan cepat, orang tidak akan mampu memegangnya atau kegunaannya sebagai penyimpanan nilai akan terganggu. Hal ini adalah kasus ketika ekonomi mengalami hiperinflasi. Salah satu karakteristik hiperinflasi adalah menyimpan kekayaan mereka dalam aset non-moneter atau mata uang asing karena takut devaluasi mata uang. Selanjutnya, bagaimana sih cara uang itu diukur? Bisa kita lihat pada gambar 3.1,
Uang memainkan banyak peran. Yang pertama sebagai alat tukar, sebagai unit akun, dan sebagai penyimpanan nilai. Namun, uang juga memiliki banyak bentuk dan sistem Federal Reserve mendefinisikan dan menghitung beberapa ukuran pasokan uang yang berbeda. Ukuran standarnya adalah basis moneter M1 dan M2. Pada gambar 3.2, M1 terdiri dari koin, mata uang, simpanan giro, dan cek perjalanan. M2 sama dengan M1 ditambah simpanan tabungan, simpanan berjangka, sertifikat simpanan di bawah 100.000 US dollar, dan saham reksadana pasar uang. Total M1 per Mei 2017 adalah 31,5 triliun US dollar, kurang dari sepertiga M1 dan hanya 10,9% dari M2. Selanjutnya yaitu sistem keuangan, cara kerja kartu kredit. Orang-orang sering menggunakan kartu kredit dan debit dengan cara yang hampir sama. Mereka memberikan persegi panjang plastik kepada pedagang untuk ditukar dengan barang dan jasa. Kartu-kartu yang tampak sama sering kali diterbitkan oleh bank yang sama dan dijalankan melalui mesin yang sama untuk verifikasi. Namun, ada beberapa perbedaan. Yang terpenting adalah bahwa pembelian kartu kredit merupakan uang muka kredit kepada pengguna oleh bank penerbit. Selanjutnya yaitu sistem keuangan perpipaan ACA. Didirikan pada tahun 1974, ACA adalah jaringan elektronik untuk memproses transaksi keuangan di antara lembaga penyimpanan yang berpartisipasi. Pada tahun 2016, ACA menangani 25 miliar transaksi dengan nilai 43 triliun US dollar. Transfer kredit meliputi setoran langsung, pembayaran gaji, dan pembayaran vendor. Transfer debit meliputi pembayaran hipotek dan berbagai macam pembayaran tagihan lainnya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana jaringan ACA dan pembayaran ACA sistem bekerja. Baik perorangan, perusahaan, atau entitas lainnya memulai transaksi setoran langsung atau pembayaran langsung menggunakan jaringan ACA. Origination Depository Financial Institution mengirimkan entry ACA elektronik atas permintaan originator. ODFI mengumpulkan pembayaran dari nasabah dan mengirimkannya secara berkelompok pada interval yang telah ditentukan sebelumnya ke operator ACA. Bagaimana jaringan ACH dan pembayaran ACH sistem bekerja? Originator baik perorangan, perusahaan, atau entitas lain memulai transaksi setoran langsung atau pembayaran langsung menggunakan jaringan ACH. Originating Depository Financial Institute atau ODFI mengirimkan entry ACH elektronik atas permintaan originator. ODFI mengumpulkan pembayaran dari nasabah dan mengirimkannya secara berkelompok pada interval yang telah ditentukan sebelumnya ke operator ACH. Aplikasi fintech, mata uang digital atau kripto. Ada lebih dari 2.500 mata uang digital atau mata uang kripto yang berbeda dan masih banyak lagi yang sedang dikembangkan. Yang paling populer adalah Bitcoin dan Ether. Tetapi Ripple, Zcash, Litecoin, dan lainnya memiliki pendukungnya sendiri. Meskipun adopsi mata uang ini meningkat, pasar global untuk semua mata uang ini pada tahun 2017 diperkirakan kurang dari 300 miliar dolar. Cara kerja dari Bitcoin. Pengguna Bitcoin memperoleh dompet Bitcoin dan membeli Bitcoin secara daring. Pengguna kemudian dapat melakukan pembayaran dari dompet mereka ke dompet orang yang menerima Bitcoin. Transaksi dikonfirmasi dalam buku besar publik bersama atau blockchain. Transaksi memiliki dua kunci dan dicatat dalam satu blok. Kunci publik adalah serangkaian angka panjang yang dibuat secara yang merupakan alamat pengguna di blockchain. Materi selanjutnya yaitu Silk Road. Sayangnya, Bitcoin dapat digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang dan senjata, dan jenis pembelian ilegal ini sebagian menjadi penyebab kejahatan Silk Road. Silk Road adalah pasar daring yang didirikan pada tahun 2011 oleh Reese Hubbard. Pasar ini beroperasi di tempat yang dikenal sebagai web gelap, yang merupakan bagian transkripsi dari internet tempat pengguna dapat melindungi identitas mereka. Selanjutnya yaitu Mt. Gox.
Masalah keamanan penyebab kejatuhan MTGOX. MTGOX adalah bursa Bitcoin yang berbasis Tokyo yang pada suatu waktu menangani sebanyak 70% dari semua transaksi Bitcoin. Bursa ini gulung tikar pada awal tahun 2014 setelah mengumumkan bahwa Bitcoin yang saat itu bernilai lebih dari 450 juta dolar telah dicuri dari akun pelanggan. Selanjutnya, Bitcoin telah beredar di mana-mana, termasuk Bitcoin di Tiongkok. Salah satu motivasi bagi pengguna mata uang kripto adalah bahwa mata uang kripto merupakan cara untuk menghindari pembatasan mata uang. Pemberi Bitcoin dapat memindahkan kekayaan secara anonim ke luar negeri tanpa tunduk pada kontrol yang sama yang membatasi pengekakuan tunai. Dan Bitcoin di Venezuela, dengan melemahnya harga minyak yang terus berlanjutan, pada tahun 2017 pemerintah Venezuela semakin tidak berhasil mengelola perekonomiannya. Barang-barang di pasar sangat terbatas dan inflasi Bolivar pada tahun 2016 sangatlah tinggi. Selanjutnya yaitu Riad. Riad didirikan pada tahun 2012. Ripple mengembangkan jaringan pembayaran dan pertukaran serta mata uang kripto. Pada tahun 2015, Ripple didenda sebesar 700 juta dolar karena pelanggaran undang-undang kerahasiaan bank terkait pencucian uang pada bulan Februari 2017. Bank Nasional Abu Dhabi mengumumkan uji coba sistem transfer pembayaran instan Ripple yang berhasil, yang menjanjikan peningkatan kecepatan transaksi keuangan bank secara drastis. Selanjutnya yaitu Adyen. Adyen yang berkantor pusat di Amsterdam menyediakan layanan pembayaran kepada 5.000 perusahaan termasuk Airbnb, Dropbox, Evernote, Facebook, Netflix, Uber, dan banyak lainnya. Layanan ini memproses lebih dari 50 miliar dolar dalam bentuk pembayaran. Layanan ini mendukung pembelian melalui ponsel dan dalam aplikasi menggunakan kartu kredit, dompet ponsel, dan metode pembayaran lokal. Materi selanjutnya yaitu Apple Pay. Apple Pay adalah layanan pembayaran dan dompet seluler yang dapat digunakan dengan berbagai perangkat bermerek Apple, iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Kartu kredit dan bentuk pembayaran lainnya dapat ditambahkan ke dompet dengan mengetikkan informasi atau dengan mengambil foto kartu atau melalui akun e-touch pengguna. Selanjutnya yaitu Venmo. Venmo dibuat pada tahun 2009. Venmo mengizinkan daftar teman-teman Facebook dan teman-teman SMS Anda untuk pembayaran ke dan dari kartu debit, kartu kredit, atau rekening bank Anda yang terhubung. 8 orang teman dapat makan malam bersama dengan hanya 1 orang yang membayar tagihannya. Dan yang terakhir yaitu Zelle. Pada musim panas tahun 2017, sebuah konsorsium yang terdiri dari 30 bank meluncurkan layanan penghancur Venmo yang disebut Zelle. Seperti halnya Venmo, nasabah Zelle hanya perlu mengetahui nomor telepon pihak yang bersangkutan untuk mengirimkan dana kepada mereka. Pada peluncuran awal, layanan ini berfungsi pada aplikasi bank dan aplikasi Zelle diharapkan akan tersedia kemudian. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai chapter 4, yaitu adalah vintage dan reformasi lembaga keuangan.
Nah, vintage dianggap sebagai disruptor yang mengancam lembaga keuangan tradisional. Namun, interpretasi alternatif dari kekuatan Bill Gates menunjukkan bahwasanya meskipun layanan produk perbankan tetap dibutuhkan, formanya tidak harus di tradisional, sehingga bank dapat berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi modern sepanjang sejarah, seperti yang ditunjukkan oleh evolusi Banca-Monte dei Paschi di Siena berdiri sejak 1472. Nah, lembaga keuangan telah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Lalu selanjutnya ketidakseimbangan informasi, bahaya moral dan seleksi merugikan. Nah, sebagai besar produk keuangan terdapat asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan pengetahuan antara pinjaman dan pemberi pinjaman. Nah, pinjaman biasanya lebih mengetahui tentang kemampuan mereka membayar dibandingkan pemberi pinjaman. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan dua masalah utama, yaitu pertama ada seleksi merugikan, yang dimana terjadi ketika pemberi pinjaman itu tidak bisa membedakan transaksi yang baik dan yang buruk. Karena risiko tinggi, pemberi pinjaman cenderung menganggap semua transaksi risiko, sehingga hanya mendonasi transaksi yang buruk atau lemah. Yang kedua adalah bahaya moral. Muncul ketika pemimpin mengambil risiko berlebihan karena konsekuensi negatif akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Nah, contohnya itu jika seseorang meminjam uang untuk berjudi, keuntungan akan mereka nikmati jika menang, tetapi jika kalah, kerugian ditanggung pemberi pinjaman. Nah, asimetri informasi ini menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan keuangan dan berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Selanjutnya itu ada lembaga. Nah, bank memainkan peran krusial dalam sistem keuangan modern dengan menyediakan berbagai layanan yang mendukung fungsi ekonomi dan investasi. Fungsi utama bank itu termasuk intermediasi, yang dimana bank bertindak sebagai penghubung antara individu dan bisnis yang memiliki kelebihan dana dan mereka akan membutuhkan pinjaman. Yang membutuhkan pinjaman, di mana mereka menangani perbedaan waktu antara keinginan deposan untuk menarik dana dan jangka waktu pinjaman, memastikan kebutuhan kedua pihak dapat dipenuhi. Lalu diversifikasi. Nah, dalam sistem tanpa perantara keuangan, investor dengan dana kecil akan menghadapi kesulitan dalam mendiversifikasi investor mereka untuk mengurangi risiko. Nah, bank menawarkan berbagai produk keuangan yang memudahkan diversifikasi portofolio bagi investor. Nah, selalu ada efisiensi informasi dan kontrak. Nah, bank memperkerjakan spesialis terlatih untuk mengevaluasi investasi dan menyusun kontrak secara efektif, yang mungkin sulit dilakukan oleh individu tanpa keterampilan dan sumber daya yang memadai. Selanjutnya ada pembayaran. Nah, dengan 95% uang tunai saat ini berada dalam bentuk entry elektronik, bank berfungsi sebagai pusat transfer pembayaran dan penyimpanan catatan transaksi yang efisien. Lalu keamanan. Nah, bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan aset keuangan, menghindari risiko penyimpanan uang tunai di rumah atau tempat yang tidak aman. Lalu ada penghematan biaya. Nah, melalui skala ekonomi, bank dapat mengurangi biaya transaksi dan operasional keuangan. Meskipun ada tantangan dari regulasi yang meningkat, namun secara keseluruhan skala ekonomi memberikan efisiensi yang signifikan. Nah, dengan peran-peran ini, bank tidak hanya mengelola risiko dan keamanan aset, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem keuangan. Lalu bank komersial. Nah, bank termasuk bank komersial atau asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama dan koperasi kredit memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Nah, bank komersial khususnya mengumpulkan dana melalui simpanan pinjaman non simpanan, laba ditahan dan penerbitan saham, serta memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman dan biaya layanan. Nah, layanan perbankan itu bank komersial. Nah,
Kalau yang berperbankan tuh ada 4. Yang pertama itu ada bank komersial, di mana bank komersial ini menyediakan layanan dasar perbankan seperti simpanan dan pinjaman serta mendapatkan serta pendapatan dari bunga dan biaya. Lalu ada bank investasi yang dimana menawarkan layanan di pasar modal baik melalui afiliasi bank komersial maupun sebagai entitas mandiri. Lalu ada bank komunitas. Nah, bank komunitas ini berfokus pada layanan lokal dengan cakupan yang lebih terbatas. Lalu ada bank regional dan super regional. Nah, bank besar dengan jangkauan yang lebih luas dan operasional yang mencakup era regional atau lebih besar. Nah, namun selain itu juga ada pula resiko-resiko yang dihadapi bank, yang itu pertama ada risiko suku bunga, resiko perdagangan, resiko operasional. Nah, di mana peran bank komersial memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyimpan kekayaan masyarakat dan melaksanakan kebijakan moneter. Mereka memfasilitasi stabilitas ekonomi dan keuangan melalui layanan yang mereka tawarkan dan pengelolaan risiko yang mereka lakukan. Lalu ada bank investasi. Nah, bank investasi ini memainkan peran khusus dalam sistem keuangan yang berbeda dari bank komersial. Sementara bank komersial berfokus pada pengelolaan simpanan, rekening tabungan, dan pemindahan pinjaman. Bank investasi memiliki 2 fungsi utama yang berbeda. Yang pertama itu ada penggalangan dana, lalu broker dan dolar. Nah, 2 itu. Nah, meskipun ada perbedaan dalam fungsi-fungsi ini, banyak perusahaan keuangan besar memiliki afiliasi yang mencakup baik bank komersial maupun bank investasi. Nah, memungkinkan mereka untuk menawarkan berbagai layanan di bawah satu perusahaan induk. Lalu selanjutnya adalah Bank Credit Suisse dan UBS. Nah, bank investasi memainkan peran penting dalam sistem keuangan global dengan menyediakan berbagai layanan untuk membantu perusahaan, badan pemerintah dan investor. Nah, bank-bank besar seperti Wells Fargo, RBC, HSBC, BNP Paribas, Societe Generale, BMO, Mizuho, dan Nomura adalah pemain utama dalam industri ini. Di mana selain itu ada butik bergengsi seperti Evercore, Mollis, Lazard, Allen dan Company, Greenhill, dan Catalyst yang dikenal karena spesialis mereka dalam layanan investasi yang lebih fokus dan seringkali lebih eksklusif. Nah, kita lihat ada tabel yang dimana pada gambar 4.2 menunjukkan distribusi biaya yang diperoleh oleh bank investasi teratas pada tahun 2016, mengungkapkan bahwasanya M&A, merger and akuisisi ya, merupakan sumber utama biaya, menyumbang 31% dari total biaya. Ekuitas, obligasi, dan pinjaman masing-masing menyumbang 18%, 30%, dan 21%. Nah, selanjutnya juga ada pada gambar 4.3 yang dimana memperlihatkan bahwa dalam pasar ekuitas, penawaran lanjutan second offerings menyumbang hampir 2/3 dari biaya ekuitas yang diterima bank, meskipun IPO sering mendapat perhatian utama. Lalu pada gambar 4.4 ini mengilustrasikan bahwa di pasar obligasi 59% dari biaya berasal dari obligasi investment grade. Meskipun obligasi high yield tidak menyumbang biaya yang signifikan, obligasi yang didukung aset dan obligasi biaya utang hipotek biasanya menyumbang kurang dari 10% dari biaya total. Nah, sekuritasi aset.
Nah, sekuritasi adalah proses penggabungan berbagai pinjaman menjadi paket yang kemudian dijual kepada investor. Nah, bentuk yang paling umum adalah sekuritasi hipotek, tetapi pinjaman mobil, pinjaman siswa, dan piutang kartu kredit juga dapat disekuritasi. Nah, contohnya sekuritas yang didukung hipotek termasuk hipotek melewati di mana seorang wali amanat seperti bank atau lembaga pemerintah mengelola pinjaman, mengumpulkan pembayaran, dan mendistribusikan dana kepada pemegang sekuritas. Risiko utama bagi investor adalah kegagalan pembayaran oleh pinjaman atau kemungkinan peminjam membayar lebih awal jika suku bunga turun. Selain itu juga terdapat kewajiban obligasi yang dipinjamkan dan kewajiban utang yang dijaminkan yang merupakan jenis sekuritasi lain yang didukung oleh aliran pembayaran dari berbagai kewajiban utang. Nah, sekuritas hipotek, terutama yang melibatkan hipotek subprime, memainkan peran besar dalam krisis keuangan 2007 sampai 2008. Nah, pada periode itu banyak pembeli di rumah dengan peringkat kredit terendah memperoleh hipotek subprime dengan suku bunga tracer yang rendah. Seringkali berlaku hanya untuk 2 tahun pertama, yang kemudian menyebabkan masalah ketika suku bunga naik dan pembayaran meningkat. Lalu selanjutnya penganggaran dan akuisisi. Aktivitas merger dan akuisisi atau IME merupakan sumber pendapatan penting bagi bank investasi. Nah, dimulai pada tahun 1960-an, merger umumnya bersifat bersahabat dengan pejabat dari masing-masing perusahaan yang membentuk tim manajemen baru. Namun sejak itu perampok korporat mempopulerkan akuisisi tidak bersahabat, di mana perusahaan target yang awalnya menolak diambil alih. Banyak transaksi ini dibiayai dengan utang besar, seperti yang dilakukan oleh Michael Milken di Drexel, seringkali melibatkan pemotongan karyawan untuk efisiensi. Nah, setelah runtuhnya Drexel dan munculnya pertahanan seperti pil racun dan parasut emas, akuisisi tidak bersahabat dan menjadi lebih jarang saat ini. Beberapa perusahaan ekuitas swasta berperan dalam membeli saham perusahaan dan mengejar perubahan agresif untuk meningkatkan efisiensi. Nah, lalu selanjutnya itu adalah perantara utama. Nah, prime brokerage mengacu pada kumpulan layanan yang akan diberikan bank kepada klien hedge fund. Ini dapat mencakup pelayanan eksekusi pinjaman sekuritas, manajemen risiko, layanan pelaporan, dan dukungan teknologi. Nah, mereka bahkan mungkin memiliki departemen yang akan membantu mencocokkan calon investor dengan klien dana lindung nilai. Lalu selanjutnya itu yang terakhir adalah serikat kredit. Nah, serikat kredit adalah lembaga keuangan nirlaba yang memberikan pinjaman konsumen kepada anggotanya. Mereka dimiliki oleh anggota dan beroperasi untuk kepentingan mereka. Serikat kredit pertama di Amerika Utara didirikan di Quebec pada 1901. Dan yang pertama yang pertama di IS pada 1908 di AS. Serikat kredit diawasi oleh regulator negara bagian dan jika diberi piagam federal juga oleh National Credit Union Administration atau NCUA yang mengelola dana asuransi untuk simpanan dan menangani likuiditas saat kebangkrutan. Nah, meskipun banyak serikat kredit yang beralih menjadi bank komersial, masih ada lebih 6.500 serikat kredit di AS dengan aset lebih dari $1 triliun. Sebagian besar aset ini terkait dengan pinjaman perumahan, mobil, dan pribadi. Nah, ada juga serikat kredit grosir yang melayani serikat kredit individu. Selama krisis keuangan global, beberapa serikat kredit grosir mengalami kebangkrutan karena kerugian pada sekuritas hipotek. Nah, mungkin itu pembahasan materi
chapter 4 dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.